Coba diangkat. Nah, sampai seperti ini. Kesimpulannya buat saya, rawita oke untuk kita jadikan tanaman di pot dan di polybag. Sangat mengesankan dan sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat selalu. Pemirsa, di hadapan kita sekarang ada tanaman cabai di polybag yang sangat subur, ukurannya jumbo, buahnya lebat seperti ini. Memang benih rawita sangat luar biasa. Bisa kita perhatikan di sini bahwa tanaman cabai ini tumbuh dengan gagahnya, dengan suburnya, dan buah dengan begitu lebat. Rata-rata satu rumpun itu dari hasil pemangkasan kurang lebih menghasilkan minimal 6 batang, rata-rata 7 sama 8, dengan batang per satu batangnya itu kurang lebih ukuran kelingking sama telunjuk, sangat besar sekali. Sampai-sampai saking subur buah ini patah seperti ini. Satu dahan patah, jadi kalau nggak kita tahan dengan bambu, ini sangat mudah sekali patah, getas. Saking suburnya buah. Nah, tentunya pemirsa bertanya, bagaimana jika ingin membuat cabai atau menanam cabai di polybag bisa berukuran jumbo seperti ini? Tadi sudah disampaikan bahwa varietasnya untuk yang jumbo seperti ini adalah varietas pelita. Buahnya itu agak buntek, tidak terlalu panjang, ukurannya kurang lebih sebesar kelingking, cukup besar. Jadi satu pohon ini nanam di polybag, satu kali petik kurang lebih perkiraan saya sekitar 7 on 8 on, lumayan banyak. Nah, benih rawita ini sangat handal, untuk tampilan juga oke ditanam di pot atau di polybag. Tentunya pemirsa bertanya, bagaimana caranya? Nah, dalam kesempatan sekarang ini secara singkat saya akan jelaskan juga bagaimana sih teknis menanam di polybag atau di pot untuk benih rawita ini sehingga pohon bisa subur dan lebat seperti ini. Mari, sengaja ini udah saya siapkan di sini. Mungkin untuk pemirsa bisa sedikitnya diberikan gambaran. Pertama, dari persemaian untuk ukuran seperti ini. Media tanam mulai dari persemaian sampai pembesaran itu sama, yaitu seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, bahwa media tanam yang digunakan adalah sekam, pupuk kandang, dan tanah kebun. Itu dicampur, kemudian difermentasi. Bisa cek video kita tentang pembuatan media tanam untuk cabai. Sangat sederhana sekali. Kemudian pemupukan, saya sudah berulang kali mengatakan, walaupun ada yang komplain, ada yang mengomentari juga, tapi itu bisa kita masing-masing untuk mencobanya. Tapi saya tetap ketika tanaman kecil seperti ini, itu menggunakan pupuk yang N-nya tinggi. Minimal saya kasih ZA dalam dosis yang sangat kecil, kita ambil seujung 2 jari gini diambil, taburkan di sini, sehingga ketika kita pindahkan ke polybag yang lebih besar setelah dipupuk itu, inilah hasilnya. Jangan lupa segera tempatkan di tempat yang terkena matahari supaya tanaman itu tumbuh tidak tinggi tapi pendek dan kokoh. Nah, ini tahap ke-1 dari persemaian untuk pindah ke sini. Pupuknya ingat N-nya masih lebih tinggi. Kemudian setelah kita opersak dipindah polybag ke sini, inilah saatnya ukuran remaja ini kita lakukan pemangkasan pucuk, topping atau potong pucuk supaya menghasilkan
cabang-cabang yang banyak seperti yang sekarang sudah kita lihat yang ukuran udah jadi. Caranya begini, jangan nunggu tinggi supaya pohon itu nanti tidak terlalu tinggi dan batang itu lebih kokoh. Bisa kita potong seperti ini, ambil 2 daun atau 3 daun. Paling tidak minimal kita sisakan sedikit-sedikitnya 5 daun. Tapi yang terbaik itu 7 daun. Kita potong seperti ini. Ujungnya kita pangkas. Ada yang harus diingat, lakukan pemotongan itu setelah seminggu sebelumnya kita kasih pupuk. Nah, untuk ukuran remaja seperti ini, saya tetap masih menggunakan N yang lebih tinggi, yaitu NPK 2577. Sekali lagi saya ulangi, NPK 2577 atau NPK 1616, tapi ditambahkan unsur N antara ZA atau urea. Itu pilihannya. Baru seminggu kemudian dari pemupukan kita potong. Kenapa pemangkasan ini kita lakukan setelah aplikasi pupuk? Karena ketika kita pupuk, lagi diserap pupuk itu untuk pertumbuhan, dipotong, maka dia tunasnya akan segera tumbuh. Dan inilah hasilnya. Ada yang menghasilkan 5, ada yang menghasilkan 6. Bisa kita lakukan pembuangan atau pemotongan daun-daun yang tadinya dari asal ini seperti ini. Jadi tinggal tunas-tunasnya. Kalau untuk tunas yang di bawah seperti ini masih kita biarkan, karena ada kemungkinan dia tumbuh bisa besar juga. Jadi kita hanya lakukan pembuangan daun-daun seperti ini. Kemudian kita potong juga ini setelah tumbuh. Nah, untuk ukuran yang sudah dipangkas dan menghasilkan tunas, kita gunakan NPK yang seimbang, yaitu NPK 1616. Seharusnya ketika kita melakukan pemotongan, polybag ini langsung polybag besar. Dari pengalaman sebelumnya ternyata pohon bisa sebesar ini, jadi polybag ini nggak cocok. Saya sarankan kalau kita nanam cabai rawit rawita, itu gunakan polybag 40. Karena pohonnya sangat besar. Nah, jadi setelah menghasilkan tunas-tunas seperti ini, kita masih kasih NPK 16, kemudian setelah tunas itu besar, baru kita kasih NPK untuk buah. Contoh ada NPK grower, NPK profesional, atau satu lagi itu ultradap, saprodap. Itu sangat cocok untuk yang ukuran dewasa. Nah, itu mengenai teknis pemupukan kurang lebih seperti itu. Dan inilah hasil akhir daripada budidaya cabai rawita di pot atau di polybag. Ciri khasnya itu pohon sangat besar, tumbuh subur, buah sangat lebat, dan saya pikir sangat menguntungkan untuk kita budidayakan seandainya pun dipanen buahnya atau kita jual di polybag seperti ini. Kendala-kendala yang muncul tentu yang pertama adalah terutama seperti pada umumnya di dalam cabai, yaitu keriting. Untuk mengatasi keriting, kita sudah buatkan juga videonya mengatasi keriting. Jadi saya tidak akan panjang lebar membahas tentang keriting dalam kesempatan ini, karena videonya sudah ada. Bagaimana memahami keriting, bagaimana mengatasi keriting, itu semuanya udah dibahas lengkap di situ. Dan satu hal yang pemirsa harus ingat, bahwa ketika kita berbeda konsep satu dengan yang lain, di dalam pertanian itu umum. Kalau ada yang menyarankan dengan segala rempah-rempah yang ada di dapur, it's okay, itu sangat bagus juga. Tapi saya simpel aja, artinya bahwa 1-2 kali kita semprot dengan insektisida, terutama abamectin untuk mengendalikan keriting, dan salah satu fungisida untuk mengatasi bercak daun supaya tanaman itu aman. Nah, ini pohon yang sedemikian besar,
sangat bagus untuk kita kembangkan dari rawita ini. Coba Kang, tolong angkat satu biar kelihatan ukuran ini. Yang ini. Ya, coba diangkat. Nah, sampai seperti ini, ukurannya sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya buat saya, rawita oke untuk kita jadikan tanaman di pot dan di polybag. Sangat mengesankan dan sangat bagus. Mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Seperti biasa, silahkan komen apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.